Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Insya Puspita Gendis, NIM 2019-004045, Prodi Pendidikan Matematika dari Padepokan 166. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan KPK dan FPB dalam kehidupan sehari-hari dengan ajaran 3N Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya adalah menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Konsep 3N Ki Hajar Dewantara. Apa sih 3N itu? 3N meliputi 3 aspek. Yang pertama, niteni, selanjutnya niroke, dan yang terakhir nambai. Niteni adalah kemampuan secara cermat mengamati dan menangkap makna dari sesuatu yang diamati. Niroke, aktivitas menirukan dari apa yang dilihat, didengar, dirasakan dalam bentuk contoh atau teladan yang baik. Yang terakhir, nambai, mampu menambahkan atau memodifikasi apa yang telah diperoleh dan dipahami. Selanjutnya, KPK dan FPB. Pengertian dari KPK dan FPB adalah KPK merupakan kelipatan persekutuan terkecil, sedangkan FPB merupakan faktor persekutuan besar. Nah, sekarang kita masuk ke niteni contoh KPK. Lampu A berkedip setiap 8 detik, lampu B berkedip setiap 12 detik, lampu C berkedip setiap 15 detik. Jika saat ini ketiga lampu berkedip bersama untuk pertama kalinya, berapa detik lagi kamu bisa menyaksikan ketika lampu berkedip bersama untuk kedua kalinya? Nah, selanjutnya kita masuk ke penyelesaian niteni contoh KPK. Ada 3 cara untuk menyelesaikan KPK. Yang pertama ada menggunakan kelipatan persekutuan, yang kedua menggunakan pohon faktor, dan yang ketiga menggunakan tabel bilangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu menggunakan kelipatan persekutuan. Apa sih kelipatan itu? Kelipatan itu adalah menambahkan bilangan itu sendiri. Misalnya, kelipatan dari 8. Nah, 8 itu ditambah lagi dengan 8, hasilnya 16. 16 ditambah lagi 8, hasilnya 24. 24 ditambah lagi 8, hasilnya 32, dan seterusnya. Selanjutnya, kelipatan 12. Caranya sama dengan kelipatan 8 yang ditambah-tambahkan dengan bilangan itu sendiri. Kelipatan 15 adalah 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, dan seterusnya. Jadi, KPK dari 8, 12, dan 15 adalah 120. Kenapa 120? Karena dari kelipatan dari 8, kelipatan dari 12, dan kelipatan dari 15 itu yang sama adalah 120. Jadi kamu bisa menyaksikan ketika lampu berkedip bersama untuk kedua kalinya adalah 120 detik lagi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan menggunakan pohon faktor. Pohon faktor itu bisa dibagi menggunakan bilangan prima. Bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya, atau bilangan yang bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri. Nah, 8 dibagi 2 menghasilkan 4. 4 masih bisa dibagi lagi 2 menghasilkan 2. Udah selesai. Selanjutnya 12. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Selanjutnya 15. 15 kan nggak bisa dibagi 2, jadi langsung dibagi 3 hasilnya 5. Dari pohon faktor tersebut dapat dituliskan faktorisasi sebagai berikut. 8 sama dengan 2 pangkat 3. Selanjutnya 12 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Lalu 15 sama dengan 3 kali 5. Jadi KPK dari 5, 8, 12, dan 15 adalah 120. Nah, 2 pangkat 3 kali 3 kali 5 itu didapatkan dari
faktor yang bilangannya tuh paling terbesar. 2 pangkat 3 sama 2 pangkat 2 kan besar 2 pangkat 3, jadi yang ditulis 2 pangkat 3. Selanjutnya 3 kan sama, jadi yang ditulis salah satu, dan 5 ditulis sama dengan 120. Selanjutnya menggunakan tabel bilangan. Nah, menggunakan tabel bilangan ini juga sama, dibagi dengan bilangan prima paling terkecil, yaitu 8 bagi 2 menghasilkan 4, 12 bagi 2 menghasilkan 6, dan 15 bagi 2 tetap kan tidak bisa, jadi tetap turun. Selanjutnya 4 dibagi 2 menghasilkan 2, 6 dibagi 2 menghasilkan 3. Nah, 15 masih tidak bisa dibagi 2, selanjutnya diturunkan saja. Nah, sampai menghasilkan 1. Jadi, dari tabel bilangan tersebut, KPK-nya itu adalah yang di bundar merah tersebut. Jadinya 2 pangkat 3 kali 3 kali 5 adalah 120. Selanjutnya masuk ke niteni contoh FPB. Hani mempunyai pita merah sepanjang 8 meter, pita biru 54 meter, dan pita kuning 36 meter. Ketiga pita tersebut akan dipakai untuk menghias kado sebanyak-banyaknya dengan panjang dan warna yang sama tiap kotaknya. Berapa jumlah kado terbanyak yang sanggup dihias? Nah, selanjutnya kita masuk ke penyelesaian niteni contoh FPB. Nah, pada FPB ini ada 3 cara untuk menyelesaikan. Yang pertama menggunakan faktor bilangan bulat, yang kedua menggunakan pohon faktor, dan yang ketiga menggunakan tabel bilangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu menggunakan faktor bilangan bulat. Faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, 18. Selanjutnya, faktor dari 54 adalah 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54. Faktor dari 36 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 6, 9, 12, 18, dan 36. Jadi, FPB dari 8, 54, dan 36 adalah 18. Kenapa 18? Di sini kan ada yang sama. 6, 9, dan 18 kan ada semua pada faktor dari 18, 54, dan 36. Diambil angka yang paling terbesar adalah 18. Jadi, jumlah kotak kado terbanyak yang sanggup dihias adalah 18. Nah, selanjutnya kita masuk menggunakan pohon faktor. Pohon faktor ini sama dengan yang KPK tadi, dibagi menggunakan bilangan prima. Dari pohon faktor tersebut dapat dituliskan faktorisasi sebagai berikut. 18 sama dengan 2 kali 3 pangkat 2, lalu 54 sama dengan 2 kali 3 pangkat 3, 36 adalah 3 pangkat 2 kali 2 pangkat 2. Jadi, FPB dari 18, 54, 36 adalah 2 kali 3 pangkat 2 sama dengan 18. Nah, kenapa bisa 2 kali 3 pangkat 2 FPB-nya? Itu adalah dari 18, 54, dan 36 ada semua atau tidak. Maksudnya itu bisa dibagi semua atau tidak. Kan 18 ada 2, ada angka 2, dari 54 ada angka 2, dan 36 faktorisasinya ada angka 2, jadi 2-nya ditulis. Selanjutnya, pada angka 3 kuadrat, 3 pangkat 3, dan 3 kuadrat yang ditulis 3 pangkat 2 dengan 18. Selanjutnya menggunakan tabel bilangan. Pada tabel bilangan ini sama dari KPK tadi, tapi cara menentukan FPB dari tabel bilangan adalah dicari yang bisa dibagi semua. Yang bisa dibagi semua ada 18 bagi 2, 9, 54 bagi 2, 27, dan 36 bagi 2, 18. Selanjutnya pada
9 bagi 3, 3. 27 bagi 3, 9. 9 bagi 3, 3. Selanjutnya 3 bagi 3, 1. 9 bagi 3, 3. 3 bagi 3, 1. Nah, FPB dari 18, 5, 4, 3, 6 yang menggunakan tabel bilangan adalah yang dilingkari merah. 2 kali 3 kuadrat sama dengan 18. Jadi hasilnya sama. Mau pakai cara yang faktor bilangan, terus pohon faktor dan tabel bilangan itu semuanya hasilnya sama. Selanjutnya, niroke contoh KPK. Nah, pada niroke contoh KPK ini, cara penyelesaiannya sama pada cara niteni contoh KPK. Nah, pada niroke contoh FPB ini, cara penyelesaiannya sama dengan niteni contoh FPB. Selanjutnya pada nambahi KPK. Pada nambahi KPK ini, cara menyelesaikannya sama dengan niteni contoh KPK tadi, tapi lebih untuk menyelesaikannya. Begitupun dengan nambahi FPB, cara menyelesaikannya sama dengan niteni contoh FPB, tapi lebih untuk cara menyelesaikannya. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak salahnya, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Salam. Terima kasih.